Sekarang kita akan masuk pada menu insert. Baik, di sini di dalam menu insert ini submenu yang paling sering digunakan adalah tabel. Contohnya kita memasukkan tabel. Di sini saya mencontohkan saya memasukkan tabel dengan 3 kolom dan 7 baris. 3 kolomnya dihitung ke kanan 1 2 3. Sementara barisnya kita hitung turun 1 2 3 4 5 6 7. Setelah itu kita klik, maka secara otomatis tabel yang kita buat dengan 3 kolom dan 7 baris telah ada. Contoh berikutnya dalam menu insert ini. Contoh berikutnya pada menu insert ini yaitu kita dapat menyisipkan picture atau gambar. Contohnya saya akan masukkan sebuah gambar. Oke, ini adalah contoh bagaimana kita memasukkan sebuah gambar pada menu insert. Selanjutnya, jika kita ingin memasukkan shape, maka kita tinggal klik shape yang ada, pilih salah satu shape yang akan kita masukkan. Setelah itu kita klik. Di sini saya mencontohkan dengan anak panah atas. Setelah itu kita klik, tarik untuk memperbesar shape yang akan kita masukkan. Seperti ini. Di sini kita ingin memasukkan chart atau grafik. Di sini chart yang saya gunakan yaitu chart pie. Oke, setelah itu saya telah memilih chart pie, kemudian tekan tombol OK. Maka secara otomatis grafik yang ada telah terbuat. Sekedar informasi bagi adik-adik sekalian bahwa jika kita ingin membuat grafik pada Microsoft Word, maka secara otomatis grafik tersebut akan berhubungan dengan Microsoft Excel. Kenapa? Karena data-data yang akan kita input di Microsoft Excel nantinya dapat dihitung dengan menggunakan rumus-rumus dan hasil akhirnya akan keluar pada grafik yang ada pada Microsoft Word. Baik, contoh untuk penggunaan submenu insert lainnya yaitu header. Di sini saya akan memberikan contoh penggunaan header. Saya contohkan saja di sini, saya pilih salah satu bentuk header yang ditawarkan oleh Microsoft Word. Baik, di sini header telah terbentuk, di mana header sendiri berfungsi sebagai scope atau berfungsi sebagai awal daripada tiap halaman di suatu file. Jika contohnya terdapat dalam surat yaitu surat atau nama instansi yang biasa membuat surat, biasanya digunakan menu header untuk mengetiknya di bagian atas file. Selanjutnya sama juga dengan footer, kita dapat memilih atau menyisipkan footer pada bagian bawah file. Kita akan memilih jenisnya seperti ini. Caranya dengan mengetik menu footer, mengklik menu footer, kemudian memilih jenis footer yang ada. Saya memilih alfabet, maka secara otomatis footernya akan tampak pada bagian bawah halaman. Oke, footer dan header, footernya di sini, kemudian headernya di atas telah jadi. Selanjutnya yang terakhir adalah kita memasukkan halaman. Di sini saya membuat halaman pada bagian bawah tengah. Caranya yaitu kita klik page number, kemudian pilih apakah kita membuat halamannya di top, di atas file, bottom di bawah file,
Di sini saya memilih bottom dan memilih nomor halamannya berada di tengah. Setelah itu kita klik, maka secara otomatis halamannya telah ada, halaman 1 pada file. Selanjutnya di sini kita juga bisa memasukkan rumus matematika tergantung dengan rumus semacam apa yang akan kita masukkan, dan juga kita bisa memasukkan simbol. Di sini simbol yang saya masukkan, saya contohkan simbol copyright. Maka simbol copyright telah masuk. Baiklah, menu berikutnya yaitu menu page layout. Kita akan masuk. Di sini terdapat beberapa submenu, diantaranya yang paling kiri, yang paling awal. Di sini terdapat beberapa tema dari template yang disediakan oleh Microsoft Word, di mana templatenya nanti akan menyesuaikan dengan apa yang kita pilih di sini, mulai dari jenis huruf, warna, dan sebagainya. Namun yang saya gunakan sekarang yaitu template Office, yaitu template standar. Kedua, menu margin. Di sini kita dapat mengatur jarak antara ujung kertas dengan batas daripada teks. Misalnya di sini saya mengubah dalam marginnya yaitu narrow, maka batas teks yang ada, margin kertas, akan semakin dekat dengan ujung kertas. Jika saya balikkan lagi ke kondisi semula, maka jaraknya menjauh atau agak masuk ke dalam. Itulah contohnya. Terus yang kedua, menunya di sini yaitu orientasi. Orientasi di sini adalah bentuk lembar kerja, apakah dia berdiri tegak atau dia secara vertikal atau horizontal. Sekarang kertasnya dalam posisi portrait atau posisi vertikal, dan jika kita ingin membuatnya dalam posisi horizontal atau terlentang, maka kita klik menu orientation, kemudian landscape, maka kertasnya akan secara vertikal. Selanjutnya di sini menu size. Menu size adalah menu yang dapat kita gunakan untuk mengubah ukuran kertas. Jadi secara default atau secara standar Microsoft Word di sini ukuran kertasnya itu letter. Saya mengubahnya ke dalam bentuk A4. Maka pasti terdapat perbedaan. Perbedaan ini sangat nyata atau sangat kelihatan ketika kita ingin mencetak dokumen yang kita buat. Di situ kita dapat melihat perbedaan antara kertas A4, letter, dan legap. Di sini ada submenu column, di mana kita akan membuat sebuah tulisan menjadi 1 kolom, 2 kolom, atau 3 kolom. Contohnya, dari tulisan yang ada ini, saya akan membuatnya menjadi 2 kolom. Kita langsung blok teksnya, tekan submenu kolom, kemudian kita pilih 2 kolom, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Oke, selanjutnya kita masuk pada watermark. Di sini ada beberapa watermark yang ditawarkan oleh Microsoft Word. Misalnya saya pilih sini yang do not copy, maka secara langsung watermark akan muncul pada pertengahan teks seperti yang saya pilih tadi, yaitu do not copy. Sebagai informasi bahwa watermark ini bisa kita sesuaikan atau kita edit sesuai dengan apa yang kita inginkan. Selanjutnya di sini yaitu page color, di mana halaman yang ada sekarang ini tidak berwarna. Namun jika adik-adik sekalian ingin membuat warna pada
halaman ini, adik-adik dapat memilih dengan cara klik tombol page color, kemudian memilih warna daripada halaman yang adik-adik inginkan. Misalnya di sini saya menggantinya dengan warna biru gelap. Oke, hasilnya akan nanti seperti ini. Selanjutnya kita akan masuk pada menu page border, di mana menu ini digunakan untuk membuat border atau batasan pada halaman. Langsung saja kita klik pada menu page border. Kita akan memilih beberapa tawaran di sini, antara lain bayangan, 3D, non. Saya akan memilih bagian 3D. Kemudian saya ingin memilih lebar daripada garisnya, saya pilih yang 1/2 poin. Setelah itu saya klik OK. Secara otomatis bingkai akan telah terpasang pada halaman yang kita kerjakan. Baiklah, saya kira itu saja yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan menu-menu berikutnya, menu reference, mailings, review, dan view dapat kita pelajari pada minggu berikutnya. Baiklah adik-adik sekalian, setelah kalian melakukan praktek tadi, maka seperti biasa di akhir setiap pertemuan saya akan memberikan tugas, namun tugas kali ini agak istimewa, di mana tugasnya yaitu adik-adik sekalian harus membuat video tutorial Microsoft Word. Di sini saya ingin jelaskan bahwa tugasnya yaitu membuat tutorial pembelajaran Microsoft Word menggunakan aplikasi apa saja. Terserah bagi adik-adik sekalian, aplikasi apapun itu, yang penting videonya jadi. Dan di dalam aplikasi tersebut minimalnya mempraktekkan 4 submenu dari masing-masing menu yang telah saya jelaskan tadi. Contohnya, jika salah satunya menunya yaitu menu file, maka adik-adik harus mencontohkan penggunaan save as, close, open, print, dan sebagainya. Minimal 4 submenu dari setiap menu. Dari setiap menu file, home, insert, dan page layout. Jadi menu filenya 4 submenu, menu home-nya 4 submenu, insert-nya 4 submenu, dan page layout-nya 4 submenu. Sehingga totalnya yaitu 16 submenu dalam tugas tersebut. Tugas yang telah adik-adik kerjakan bisa langsung dikirim ke email saya yang tertera di atas dengan formatnya informatika kelas X dan nama siswa, dikumpul paling lambat tanggal 1 Agustus 2020 jam 12 malam. Atau bisa juga langsung kirim ke WhatsApp saya atau ke WhatsApp grup kelas 10 supaya bisa menjadi motivasi bagi teman-teman yang lain dalam mengerjakan tugas tersebut. Demikianlah pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah waridai wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.